Halo. Hai. Halo, halo. Hai. Anak-anak hari ini siap mau mendengarkan cerita dari Bunda Ayu? Siap. Siap ya? Bunda Ayu punya buku nih. Ya, punya buku cerita. Apa sih yang ada di dalam buku cerita itu? Ups, lupa. Judulnya Vera Frustasi. Iya. Penulisnya adalah Ellen Patricia. Nah, apa sih yang ada di dalam buku cerita ini? Pengen tahu? Yuk kita lihat bareng-bareng ya. Sekarang anak-anak mendengarkan ya. Vera melompat dengan riang ke arah taman bermain yang mirip piknik dan langsung menuju ke perosotan yang berwarna-warni. Di sana banyak anak-anak Vera menyalip di antara kerumunan itu dan mencoba untuk memanjat perosotan. Perosotan itu sangat licin dan Vera merosot kembali. Vera terus mencoba, tetapi ia tidak berhasil sampai ke atas. Alis Vera mengernyit dan rahangnya mengencang. Ia mulai frustasi. Ya, kita lanjut. Melihat apa yang dilakukan Vera, kakak-kakak Vera yang bernama Patty dan Kay bergegas ke arahnya dan meminta Vera berhenti untuk memanjat perosotan. Vera mendengar permintaan kakaknya, tetapi ia tidak ingin berhenti. Mendengar mereka memintanya berhenti, membuat Vera semakin frustasi. Tidak, aku tidak mau memanjat, kata si Vera sambil berteriak. Aku berikan stiker kalau kamu mau berhenti memanjat perosotan, Vera. Tidak, aku tidak mau stiker, kata si Vera. Aku mau ke atas perosotan itu. Dengan cemberut Vera menyampaikan ke kakak-kakaknya. Ia berbaring di perosotan tanpa bergeming. Akhirnya dia bobokan di atas perosotan tanpa diem. Gitu. Cara yang mudah untuk sampai ke atas perosotan itu dengan naik tangga, Vera, seru kakaknya. Vera memandang ke arah yang ditunjuk kakaknya. Mendadak, Vera merasa malu dan dengan menundukkan kepala berjalan menjauhi perosotan. Akhirnya dia meninggalkan perosotan karena merasa malu. Lalu keesokan harinya, kakak Vera yang bernama Patty dan Kay mengajak Vera ke halaman belakang. Vera terkejut sekaligus senang ketika ia melihat sebuah tenda TP di sana. Apakah ini untuk aku? Ada tenda, ya. Vera bertanya sama kakaknya, apa tenda ini untuk aku? Lalu ia berlari ke dalam tenda dan menemukan alas lantai yang empuk, dedaunan hijau yang berambat serta beberapa bonekanya. Wah, ini sungguh tempat yang indah dan menyenangkan, kata si Vera. Lalu, kamu dapat kesini kapanpun kamu ingin menenangkan diri, Vera, atau sekedar ingin rileks. Rileks itu santai, ya. Nah, serius Patty, bila kamu bosan dengan mainan di dalam sini, kita dapat menggantikannya, Vera, tambah kakaknya. Nih, di dalam tenda. Terima kasih, Patty. Terima kasih, Ki. Aku suka sekali di tempat ini. Aku menyayangi kalian, kata Vera sambil memeluk saudara-saudaranya. Selama beberapa hari setelah itu, Vera selalu datang ke tenda. Yang menyenangkan kapanpun ia merasa kesal. Karena di tenda tadi ada apa ya? Di dalam tenda tadi? Di dalam tenda tadi ada apa sayang? Boneka. Terus
apa lagi? Bola. Iya. Nah, akhirnya si Vera sangat, ini ngapain Vera? Nah. Senang, bergembira. Iya. Lalu, terima kasih Patty, terima kasih Kay. Aku suka sekali tempat ini. Aku menyayangi kalian, kata Vera. Selalu datang ke tendanya untuk menyenangkan diri kapanpun ia merasa kesal. Vera mulai frustasi lagi. Nah, kenapa kok di dalam tenda Vera merasa frustasi? Ia haus, namun ia kesulitan membuka tutup botol minumannya. Ia mencoba dan mencoba, tetapi botol itu tetap tidak mau terbuka. Alis Vera mengerik dan rahangnya mengencang. Dia berusaha membuka tutup botol, tetapi tidak bisa. Ya, lalu dia merasa frustasi lagi. Iya, benar-benar frustasi. Ia melempar botol itu dan mengenai kepala Kay. Dilemparlah botolnya itu, putar. Lalu mengenai kepala kakaknya. Oh tidak, semoga Kay tidak apa-apa. Vera, ayo kita tolong kakakmu, kata Patty, kakak yang paling besar. Kakaknya kena apa ya? Setelah memastikan bahwa Kay tidak apa-apa, Patty menarik napas dalam-dalam lalu memeluk Vera. Aku adik yang tidak baik, kata Vera. Ya, aku adik yang tidak baik, kata si Vera bilang ke kakaknya. Kira-kira kenapa ya? Kok menjadi adik yang tidak baik? Ya, Vera, kamu sedang mencoba melakukan hal yang baru. Terkadang itu tidak mudah dan dapat membuatmu merasa frustasi. Itu sesuatu yang normal sayang, Patty merespon dengan penuh pengertian. Lalu setelah Vera tenang, Patty menatap mata Vera dengan lembut. Vera merasa frustasi, itu tidak apa-apa, tapi melempar barang tidak baik. Ya, Vera, kamu merasa frustasi tidak apa-apa, tapi kalau melempar barang itu tidak baik, kata kakaknya. Saat kamu merasa frustasi, gunakan kata-kata untuk menceritakannya. Nah, sekarang apa yang dapat kamu lakukan untuk membuat kakak Kay merasa lebih baik? Siapa kakak Kay? Kakak Kay yang tadi kena botol. Iya. Maafkan aku, Kay. Aku tidak bermaksud menyakitimu. Vera meminta maaf kepada kakaknya. Mereka pun berpelukan. Ya. Nah, suatu hari setelah selesai makan siang bersama, Kay bertanya dengan lembut, Vera, apa hal-hal yang menurutmu dapat kamu lakukan ketika kamu merasa frustasi? Kakaknya bertanya, Vera, menurutmu hal-hal apa yang kamu lakukan saat kamu frustasi? Ya, nah, Vera berpikir beberapa saat dan berkata, mungkin aku akan menghitung angka dari 1 sampai 10, lalu mencobanya lagi. Ya, agak kesana, agak kesini Mas. Oh, Mbak Dana ya, Mas Rata coba geser lagi, nanti nggak kelihatan di sana. Nah, ya, Vera ketika merasa frustasi, Vera melakukan kegiatan berhitung dari angka 1 sampai angka 10. Iya. Ide bagus, kata kakaknya. Apalagi yang dapat kamu lakukan ketika kamu frustasi? Kay kembali bertanya. Selain belajar menghitung 1 sampai 10, apa yang kamu lakukan, Vera? Lalu Vera mengingat
aku dapat pergi ke tendaku, tapi kadang aku bosan dengan tendaku, jawab Vera. Tidak apa-apa kalau kamu tidak ingin ke sana, Vera. Bila demikian, hal lain apa yang dapat kamu lakukan? Kata kakaknya dengan sabar membantu Vera memikirkan solusi lain. Ayo, fokus. Bolehkah aku meminta bantuanmu atau bantuan Patty? Jika aku tidak tahu harus berbuat apa lagi, tanya Vera dengan malu-malu. Tentu Vera, aku akan dengan senang hati membantumu kapanpun aku bisa, janji Kay. Mereka pun saling menautkan jari kelingking. Coba jari kelingking untuk meneguhkan janji. Gimana jari kelingkingnya Mas Fatan sama Mbak Dena? Seperti ini sayang. Mbak Dena ke Mas Fatan sama jarinya Mas Fatan. Iya, untuk meneguhkan janji ya. Dia berjanji seperti itu. Nah, ternyata di dalam tenda kemarin ada angka-angka untuk belajar menghitung. Terus ada kakaknya, saudara-saudara Vera, dan ini adalah tenda. Sekarang bila kamu mulai merasa frustasi, kamu dapat menghentikan apapun yang sedang kamu lakukan dan memikirkan 3 tindakan tadi. Lalu pilih mana yang ingin kamu lakukan. Kita juga dapat memikirkan solusi, dan bila ketiga hal itu berhasil menghilangkan frustasimu, ya. Iya. Nah, akhirnya di sini ceritanya sudah selesai. Ya. Baik, hari ini nanti Bunda Ayu mau tanya ya.